Aisyah, senang sekali kita bisa bertemu lagi hari ini dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa, dengan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saya di sini Grace Milat bersama dengan rekan kami satu tim. Shalom Kak Wina. Shalom Kak Grace, shalom. Nggak terasa kita sudah ada di batch 5 di materi terakhir yaitu materi ke-12 yang membahas tentang ini saya bacakan dulu ya, Holigen, supaya kita boleh paham nih, bisa bersemangat nih, exciting mengikuti materi ini ya, Holigen. Sebentar. Tema kita hari ini adalah tema batch 5 adalah I know Jesus sacrification on the cross ya. Bentar. Saya akan bacakan ya, Holigen, sinopsis dari materi kita hari ini supaya kita seru-seruan gitu ya, Holigen. Nah, Shalom Holigen, kakak-kakak pembina remaja dan pemuda, Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja dan pemuda. Program The Holy Generation sudah memasuki batch 5 dengan tema I Know Jesus Sacrification on the Cross. Di batch ini kita akan membahas rangkaian kejadian sebelum dan saat penyaliban Yesus, bagaimana remaja dan pemuda bisa memaknai apa yang dirasakan dan dialami Tuhan Yesus dalam aspek roh, jiwa, dan tubuhnya. Tidak terasa, kita sudah ada di materi terakhir pada batch 5 ini. Di kelas ini kita akan pelajari apa saja peristiwa-peristiwa penting setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan apa saja yang terjadi dan apa pesan Tuhan Yesus pada murid-muridnya sebelum terangkat ke surga. Ayo, jangan lewatkan pengajaran hari ini. Sebelum kita sama-sama masuk dalam kelas ini, mari kita bersama-sama berdoa. Apakah bisa Kak Wina bantu kita buka dalam doa? Oke, baik. Hmm. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan dari waktu ke waktu hingga saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai kami selalu, yang menolong kami, bahkan khususnya di sore hari ini Tuhan, ya, ketika kami mau datang lagi untuk belajar lagi, menggali lebih dalam lagi isi hatimu Tuhan dalam serangkaian session yang sudah kami lalui sejauh ini, dan kami akan masuk lagi ke sesi yang lebih lagi, lebih dalam lagi mengenal Engkau. Tuhan, kami sertakan Engkau selalu Tuhan. Engkau yang punya acara ini, Engkau yang punya proyek besar ini, kami hanya alatmu. Tuhan, kiranya Engkau yang bekerja, Engkau yang mengurapi Kak Grace yang akan membawakan pengajaran ini, Engkau memberikan, mencurahkan segala segala isi hatimu melalui Kak Grace, sehingga apa yang disampaikannya adalah tepat seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Dan juga kiranya Engkau yang memberkati setiap pendengar, semuanya Tuhan, melalui media apapun. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan pengertian, Engkau yang menolong kami untuk memahami dan mendapatkan banyak sekali pesan-pesan darimu. Tuhan, beracaralah, kami menyerahkan semuanya, segala perangkat yang kami gunakan, segala sarana kami bawa dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap, kami mau memberi diri kepadamu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you Kak Bina untuk udah memimpin kita dalam doa ya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Hari ini saya udah siapkan video profile tim JCA ya. Tim JCA. Cuma minta maaf karena Kak Marta dan juga Kak Sikina belum ada dalam video ini. Ya, dalam dalam satu materi yang akan kita paparkan dalam 2 minggu berturut-turut, itu tim JCA bekerja sama untuk membuat materi ini dan mengajarkannya secara bersama-sama secara tim. Baik, kita akan saksikan dulu video profile berikut ini. Mona Nabitupulu, sarjana sastra, adalah seorang pembicara serta konten editor.
Susan Grace Hadesa Sumila, sarjana musik gereja, adalah seorang penulis, pembicara di berbagai organisasi dan gereja secara interdenominasi, dan merupakan pendiri Yayasan Jenius Cara Alkitab dari 2015 dan Bina Keluarga Bahagia Online School dari Januari 2021. Pelayanannya di The Holy Generation Team adalah sebagai penulis, pembicara, dan konten editor. Dr. Angela Winasitorus adalah seorang praktisi kesehatan dan ibu rumah tangga yang terpanggil menjadi pemerhati anak dan remaja, terutama anak-anak yang mengalami kondisi kurang ideal akibat keluarga yang tidak utuh. Pelayanannya dalam The Holy Generation Team adalah sebagai penulis, pembicara, serta konten editor dan proofreader. Ibu Pendeta Marketa Abdi Ali Madia adalah seorang ibu gembala yang menggembalakan umat Tuhan di GPDI Agape Lawang, Jawa Timur. Ia memiliki anak-anak usia remaja dan pemuda sebagai konten editor dalam The Holy Generation Team, serta Bapak Boas Ari Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, adalah seorang cover dan layout designer materi-materi The Holy Generation, serta pimpinan dari penerbit Elnisi Education Media yang menerbitkan buku-buku The Holy Generation baik secara hardbook maupun secara e-book di Google Playbook. Kerinduan terdalam dari The Holy Generation Team adalah memberkati anak-anak muda Indonesia agar bertumbuh dan menjadi excellent dalam aspek roh, jiwa, dan tubuh. Ya, seperti itu. Ternyata Bu Marta sudah ada. Saat ini beliau tidak hanya sebagai editor, tetapi juga merangkap sebagai penulis dan pembicara. Nah, Kak Sikina belum kita masukkan ya. Semoga nanti di next kalau ada pelayanan tim lagi di batch 6 ya, Kak Sikina bisa kita masukkan. Puji Tuhan, Kak Wina. Apakah Kak Wina siap bermain game? Siap dong Kak Grace. Mantap ya. Hari ini tema kita adalah What Happened After Jesus Died. Artinya, apa ya yang terjadi setelah kematian Yesus? Nah, saya sudah siapkan icebreaker nih. Judulnya Top Survey. Ya. Baik, kita akan lihat seperti apa angka yang dikumpulkan oleh Kak Bina. Karena Kak Bina saat ini adalah peserta tunggal. Ya. Jangan susah-susah ya Kak. Teman-teman yang sama-sama Sitorus mau ikut dari rumah boleh ya, mengumpulkan nilai sendiri ya. Oke. Jadi Kak Wina, karena saya memimpin game susah membagi konsentrasinya, jadi Kak Wina harus catat sendiri nilainya. Apakah Kak Wina udah siap dengan alat tulis? Oke. Oke. Caranya gini, saya akan mengungkapkan satu pertanyaan top survei. Kak Wina akan menjawab. Kalau jawaban Kak Wina ada di dalam top survei itu, Kak Wina akan dapat nilai. Nah, karena top survei kan juga ada jawaban-jawabannya banyak nih. Kalau yang dijawab oleh Kak Wina itu yang paling atas tuh nilainya lebih tinggi daripada jawaban yang paling bawah. Misalnya gini, menurut top survei, apa yang dilakukan anak SD di sekolah? Misalnya jawaban tertinggi adalah belajar. Jawaban paling bawah misalnya jajan gitu ya. Jajan di kantin sekolah gitu ya. Nah, kalau yang paling top itu mungkin nilainya 95, tapi kalau jajan misalnya nilainya cuma 25 gitu ya. Paham ya Kak Wina ya? Paham. Oke, pertanyaan pertama, top survei. Apa yang terjadi setelah orang menyelesaikan pendidikan di tingkat sarjana? Apa yang dilakukan? Langsung jawab. Ya, apa yang dilakukan orang-orang kebanyakan orang setelah dia menjadi Melamar pekerjaan. melamar pekerjaan? Tidak ada dalam top survei. Waduh, Yang kenapa terjadi ya? adalah melanjutkan studi S2, berlibur atau istirahat dari kuliah, membuka usaha atau bisnis sendiri, dan menikah. Oh, waduh, kenapa Oke, ya? berarti setelah menikah mungkin Kak, setelah menikah. Ini kan, Jadi, gimana kan? jadi tidak ada nilai ya Kak? Nggak ada nilai. Oke. Ini kan karena AI mungkin dunia internasional ya Kak. Kalau di Indonesia biasanya orang habis sarjana melamar pekerjaan, tapi mungkin kalau Iya, secara internasional tuh membuka usaha sendiri ya. Oke. iya, iya. Oke. Pertanyaan kedua, top survei. Apa yang terjadi setelah orang mendapat gaji pertamanya? Belanja. Belanja ya ada, membeli sesuatu yang diinginkan dengan poin 60. Ya.
Wah. Yang pertama adalah mentraktir keluarga atau teman, yang kedua menabung, yang ketiga membeli sesuatu yang diinginkan atau belanja, yang keempat membayar hutang, yang kelima memberi sumbangan atau sedekah. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya, top survei. Apa yang terjadi setelah orang mendapatkan pasangan atau setelah orang menikah? Oke. Punya anak. Ya, itu adalah top survei pertama dengan nilai 95 poin. Ya. Yeay. Memiliki anak 95, membeli rumah 80 poin, membangun keluarga 65 poin, bulan madu atau liburan 50 poin, membuka rekening bersama 35 poin. Oke, pertanyaan terakhir, top survei. Apa yang terjadi setelah orang jatuh cinta untuk pertama kalinya? Yang terjadi ya. Hmm, Eh, Pacaran. pacaran. Tidak ada dalam top survei. Bingung aku, Kak. Udah lama nggak Yang jatuh pertama cinta. adalah merasa bahagia atau senang. Oh, iya, iya, iya. Yang kedua adalah melakukan hal-hal yang tampaknya bodoh. Yang ketiga adalah sulit tidur atau sulit makan. Yang keempat adalah berusaha menarik perhatiannya. Yang Oh, kelima adalah menjadi lebih baik. Memperbaiki diri. oh ya, betul betul sekali sih itu. Nggak kepikiran. Mungkin mungkin yang keenam ya Kak. Setelah itu baru anu ya berpacaran ya. Nah, oke. Iya. Jadi Mm. nilainya Kak Wina berapa totalnya? Nilai saya, aduh, nggak banyak nih, Kak. 155. Ya, Kak Wina peserta tunggal kita hari ini. Oke, Iya, Kak. teman-teman. Kalau mengikuti game ini, kalau pesertanya banyak, nanti bisa siapa yang jawab top survei duluan, jawabannya harus top survei gitu. Siapa yang duluan, itu nanti yang ditunjuk untuk menjawab. Kalau pelaksanaannya online, bisa ketik di kolom chat top survei gitu. Siapa yang berani jawab top survei gitu. Nah, siapa yang terketik duluan, itu yang nanti akan diberi kesempatan menjawab. Karena kalau suara gini kadang-kadang delay ya. Misalnya nggak adil ya. Kadang misalnya orang orang di detik yang ini ngomong dari daerah Papua, dia delaynya misalnya 5 detik, sementara Kak Wina yang dari Jakarta mungkin delaynya cuma 3 detik, padahal Kak Wina itu lebih belakangan ngomongnya dari yang orang Papua itu, sehingga nggak adil. Jadi harus pakai anu chat. Kalau chat itu lebih adil. Baik, seperti itu ya. Saya akan share screen di sini untuk kita bergema. Ya, bentar. Ya, saya akan share screen di sini, teman-teman. Apakah layar saya ketangkap dengan baik? Tangkap dengan baik ya. Oke, Kak. Oke, sebentar. Saya spotlight dulu. Oke. Nah, teman-teman, what happened after Jesus died? Makanya kita tadi gamenya adalah apa yang terjadi setelah ini, setelah itu, setelah itu. Nah, ini kita juga melihat apa sih yang terjadi setelah Yesus itu mati di kayu salib, setelah bermateri-materi kita bahas salib Yesus. Ini adalah materi di mana kita mau melihat setelah Yesus mati di kayu salib itu apa yang terjadi dan apa implikasinya buat hidup kita, Oligin. Oke, materi ini ditulis oleh eh, saya sendiri, Kak Angela Wina, yang bersama-sama dengan kita hari ini, Kak Ramona, dan Kak Marta. Oke, icebreaker top survei tadi udah kita lewati. Icebreaker tadi diambil dari ayatnya Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi top survei tadi menunjukkan orang habis ini melakukan ini biasanya, habis ini melakukan ini ya. Nah, yuk, apapun yang kita lakukan, kita mau lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, kita bergema ini dibantu dicarikan oleh Kak Ramona, lagu yang disarankan untuk Holikin bisa nyanyikan bersama dengan teman-teman satu komsel atau di ibadah pemuda.
Judul lagunya Kuasa Kebangkitanmu. Lagu dan syair ditulis oleh tim Bekasi Gospel Project dengan penyanyi adalah Bekasi Gospel Project Fit Sydney Muhide. Judul lagunya Kuasa Kebangkitanmu Fit Sydney Muhide Bekasi Gospel. Judul videonya ini ya Gospel Project. Nama channel YouTube-nya adalah Bekasi Gospel Project dengan link sebagai berikut. Kita mau ulik nih syairnya. Apakah Kak Bina bisa bantu kita bacakan syairnya dengan nada yang lebih puitis mungkin? Silakan Kak. Baik, Kak Grace. Kuasa kebangkitanmu. Kebangkitanmu buatku mengerti harapan yang pasti dalammu. Mengenalmu buatku sadari tiada yang berarti tanpamu. Semua yang dahulu menguntungkanku, sekarang kuanggap rugi karenamu. Dan aku percaya kaulah kebangkitan. Kau berikanku kehidupan, dan aku berjalan dalam kemuliaan. Ku percaya kuasa kebangkitanmu. Ku kan berlari menuju panggilanmu, sampai dapatkan mahkota kehidupan. Ku kan berlari menuju panggilanmu, sampai dapatkan mahkota kehidupanku. Oke, seperti itu ya Holigen. Apa namanya? Materi kita hari ini kita bergema yang udah dipilihkan oleh Kak Ramona. Nah, saat ini hari ini Holigen, kita akan mempelajari beberapa Bible facts ya. Dan akan dilanjutkan minggu depan Holigen. Yang Bible facts hari ini yaitu apa yang terjadi setelah Yesus mati, yaitu adalah Yesus bangkit. Lalu berikutnya Holigen, apa yang terjadi setelah Yesus bangkit adalah Yesus menampakkan diri selama 10 kali. Lalu apa yang terjadi Holigen setelah Yesus menampakkan diri dalam 40 hari? Yang terjadi adalah Yesus Shalom, Holigen. sebentar. Yang terjadi adalah setelah Yesus menampakkan diri adalah Yesus memberikan amanat agung Holigen. Nah, setelah itu, setelah Yesus memberikan amanat agung Holigen, barulah kita bisa melihat bagaimana Yesus itu naik ke surga. Tapi Holigen, materi ini akan disampaikan dalam 2 minggu Holigen. Materi ini akan disampaikan dalam 2 minggu, yaitu minggu ini dan minggu depan. Saat ini kita akan melihat Bible Facts yang pertama, yaitu apa yang terjadi setelah Yesus mati di kayu salib, yaitu Yesus bangkit. Nah, kita akan saksikan dalam pengajaran berikut ini. Shalom Holigen, tak terasa ya kita sudah di akhir dari batch 5 dan hari ini kita akan membahas banyak sekali Bible Facts, apa sajakah yang terjadi setelah Yesus mati di kayu salib dan saya akan memberikan materi mengenai Bible Facts yang pertama yaitu kebangkitan Yesus. Pernahkah Holigen berpikir kenapa Tuhan Yesus harus bangkit setelah hari ketiga? Kenapa Tuhan Yesus harus mati dan dikuburkan selama 3 hari dulu, kemudian bangkit di hari yang ketiga? Kita akan bahas mengenai ini ya, Holigen ya. Saya akan share kepada kita semua apa yang akan menjadi materi kita pada sore hari ini. Oke, ini adalah mengenai kebangkitan Yesus, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, Holigen ya. Nah, pertanyaan yang tadi, mengapa harus 3 hari? Tentu saja Alkitab tidak memberikan petunjuk yang eksplisit mengenai hal ini ya, Holigen ya. Tetapi ada banyak poin-poin penting yang menarik yang bisa kita tarik bersama-sama dan kita pelajari bersama-sama. Mari kita lihat ya, Holigen. Apa sajakah yang menjadi alasan mengapa Tuhan Yesus harus bangkit setelah mati dalam 3 hari?
Oke, yang pertama yang akan kita bahas Holigen yaitu sebagai pembuktian bahwa kematian dan kebangkitan Yesus merupakan rencana Allah. Ini bisa kita lihat di Lukas 24 ayat 5 sampai 7 ketika Tuhan Yesus beberapa kali menubuatkan kematian dan kebangkitannya supaya ketika hal itu sudah terjadi maka murid-muridnya bisa percaya kepadanya. Mereka jadinya berpikir, "Oh iya ya, Tuhan Yesus pernah bilang sebelumnya, ketika Tuhan Yesus menubuatkan bagaimana Yesus akan disalibkan, mati, bagaimana Yesus akan ditangkap gitu ya, dan kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika hal itu terjadi, maka itu adalah satu pembuktian bahwa semua yang telah Tuhan nubuatkan mengenai kematian dan kebangkitannya adalah rencana Allah. Demikian juga alasan lainnya adalah karena orang-orang Yahudi secara umum memegang konsep tentang kebangkitan di akhir zaman. Nanti Holigen bisa juga melihat ya di Yohanes 11 ayat 23 sampai 24. Karenanya Yesus perlu memberitahukan waktu kebangkitan yang lebih spesifik. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus memilih hari yang ketiga. Jadi supaya benar-benar spesifik, supaya benar-benar nyata bahwa semuanya sudah direncanakan dan semuanya sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus memilih hari ketiga dan kita akan melihat kembali nanti ke depannya ya Holigen, kenapa harus hari yang ketiga. Ini adalah yang pertama, fakta-fakta yang penting dan juga eh, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini. Dan kemudian yang kedua Holigen, sebagai penegasan terhadap kebebalan bangsa Yahudi. Jadi banyak di Matius, dulu di Lukas, kalau Holigen melihat ya di dalam ayat-ayat ini, nanti boleh dicek bersama-sama. Yesus beberapa kali menyebut kebangkitannya sebagai tanda Yunus. Sama seperti Yunus di perut bumi selama 3 hari, yaitu di perut ikan besar itu ya Holigennya. Demikianlah anak manusia di dalam kubur selama 3 hari pula. Dan banyak sekali ternyata Holigen kesamaannya antara kisah Nabi Yunus yang di perut ikan besar selama 3 hari dan demikian juga anak manusia dikubur selama 3 hari. Tetapi kesamaannya bukan terletak di situ saja. Oleh yang melihat kembali di sini dalam konteks Matius 12 ayat 3, 9 sampai 1 menunjukkan bahwa tanda Yunus itu ditujukan kepada penduduk Niniwe ya Holigen ya. Kalau kita sudah sering mendengarnya di sekolah minggu bahwa dikatakan Yunus ini diutus oleh Tuhan kepada bangsa Niniwe yang jahat, dan ketika mereka mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yunus, yaitu peringatan Tuhan kepada mereka, mereka segera bertobat. Tetapi kalau kita lihat di Matius 12 ayat 41, 40 dan 41, dikatakan di situ bahwa penduduk Niniwe saja itu bertobat melalui pelayanan Yunus. Padahal Yunus tidak mengadakan suatu tanda apapun. Dan ketika bangsa Yahudi melihat Tuhan Yesus itu mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga, mereka tetap saja tidak bertobat. Padahal banyak sekali tanda-tanda ajaib yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus pada zamannya itu, tetapi bangsa Yahudi tetap menolak Kristus dan bahkan menyalibkan Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus mati dan kemudian bangkit kembali, tetap mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi ini adalah satu penegasan terhadap kebebalan bangsa Yahudi. Disamakan dengan tanda-tanda atau kisah pada Nabi Yunus ya oleh ya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah sebagai petunjuk bahwa Yesus benar-benar mati. Tidak seperti yang dikatakan bahwa eh, ada yang mengatakan yang pada masa itu pemerintahan eh, imam-imam besar bangsa Yahudi mengatakan, oh ya mayatnya dicuri. Atau mungkin saja ada yang bilang, oh ya berarti waktu itu eh, bukan mati benar-benar gitu, tetapi mungkin pingsan atau mati suri gitu ya. Nah, kita lihat Holigen, tulisan para rabi Yahudi mengajarkan bahwa kematian baru dapat dipastikan pada hari yang ketiga. Jadi dikatakan bahwa orang benar-benar mati itu ketika sudah sampai pada hari yang ketiga. Jadi kita tahu ya Holigen, seandainya Kristus dibangkitkan bukan hari yang ketiga tapi di hari yang ke-1, kedua, itu banyak orang akan menyangka bahwa
Yesus sebelumnya hanya mengalami pingsan atau mati suri, dan kebangkitan pada hari ketiga menegaskan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh para rabi Yahudi. Ironisnya, walaupun Kristus benar-benar mati selama 3 hari, sebagian orang tetap menganggap Yesus tidak benar-benar mati dan bangkit kembali. Jadi bayangkan ya Holy Gen ya, bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak bangkit pada hari yang ketiga, lebih awal dari itu, maka itu benar-benar akan membuat mereka tidak percaya. Karena setelah 3 hari pun mereka tetap tidak bisa percaya. Oke, yang keempat adalah penggenapan kitab suci bahwa Allah tidak membiarkan tubuh orang pilihannya mengalami kebinasaan. Kita bisa baca di Mazmur 16 ayat 10, Kisah Para Rasul 2 ayat 27. Saya bacakan ya, dari satu ayat saja karena sebenarnya isinya sama. Karena di Kisah Para Rasul ini, Petrus mengutip dari Perjanjian Lama dari Mazmur 16 ayat 10. Saya bacakan untuk kita semua, Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dalam hal ini adalah kebinasaan tubuh ya Holigen ya. Kalau Holigen baca nanti di Kisah Para Rasul 2 ini, dalam khotbahnya pada hari Pentakosta itu Petrus membela kebangkitan Kristus dengan mengutip teks yang dari Mazmur tadi, dan ia meyakini bahwa teks itu berbicara tentang Mesias, yaitu Tuhan Yesus, bukan tentang Daud. Karena kita tahu sendiri ya Holigen bahwa Daud itu sudah dikuburkan dan tidak pernah bangkit ya, tidak pernah ada cerita dalam Alkitab bahwa Daud itu bangkit, tetapi ini berbicara tentang Mesias atau Tuhan Yesus, karena teks itu menyatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan tubuh Mesias mengalami kebinasaan, Allah segera membangkitkan dia dari kematian. Artinya, jadi dipertimbangkan Holigen. Konsep Yahudi yang tadi, yang diajarkan oleh para rabi Yahudi mengenai kesungguhan kematian itu adalah 3 hari, dan kemudian tetapi tetap Allah memastikan jangan sampai tubuh Tuhan Yesus ini terlanjur hancur di dalam kubur. Jadi, semuanya itu sudah dirancangkan, sudah direncanakan, sudah dipastikan oleh Tuhan Allah berjalan sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan dari Perjanjian Lama. Hari ketiga adalah sesuai dengan ketentuan dari konsep Yahudi bahwa itu adalah sudah sungguh-sungguh mati. Dan kemudian hari yang ketiga kenapa? Supaya tidak tubuh Yesus, tubuh manusianya itu terlanjur hancur. Nah, ini adalah sangat luar biasa ya Holigen ya, bagaimana semua yang sudah dirancangkan oleh Allah untuk dialami oleh Tuhan Yesus dari ditangkap sampai kemudian diadili, sampai kemudian disalibkan, mati, dan juga dibangkitkan. Semuanya telah dirancangkan Allah dengan sempurna dan tidak ada satupun yang miss ya Holigen, tidak ada satupun yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan dari Perjanjian Lama dan apa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada konsep Yahudi pada masa itu. Oke, sekarang kita akan membahas Holigen bersama-sama. Jadi, apakah makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang percaya? Kita tadi sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus itu dibangkitkan pada hari ketiga dan ada banyak sekali alasannya ternyata yang sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan sejak dulu ya Holigen di Perjanjian Lama. Tapi kita mari melihat apa sih sebenarnya makna kebangkitan Yesus itu bagi kita orang-orang percaya. Kita melihat Holigen bahwa ternyata kuasa kebangkitan Yesus adalah kuasa yang menjadikan kita manusia baru. Kita melihat ya, Holigen kuasa Allah yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama, yang menjadikan kita menjadi manusia baru. Sekarang pertanyaannya, apakah Holigen sudah menjadi manusia baru? Karena tanpa kuasa Allah yang membangkitkan Yesus itu bekerja dalam diri kita, dan menjadikan kita manusia baru, maka kita tidak akan diselamatkan. Jadi dengan cara apa kita bisa lahir baru? Dengan cara kita hidup di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Dan juga pada materi yang lalu kita sudah belajar ya Holigenia, bagaimana kita seperti dikatakan Roma 10 ayat 9 sampai 10, kita harus mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan kemudian dibangkitkan. Itu semua yang akan membawa kita kepada keselamatan. Kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 3 Holigien. Kita baca bersama-sama, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah kuasa yang sama yang menjadikan kita manusia baru, yang melahirkan kita kembali menjadi lahir baru kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan, Holigien, berarti begitu powerfulnya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ini. Yang kedua, Holigien, apa makna kebangkitan Tuhan Yesus di dalam untuk orang-orang percaya? Yang kedua adalah Yesus dibangkitkan agar hidupnya tersalurkan kepada kita. Jadi Allah tidak sekedar membangkitkan kita untuk masuk ke dalam hidup baru, kemudian kita dibiarkan berjuang sendiri, Holigien. Tetapi Yesus bangkit itu supaya menjadi Allah yang hidup, yang membuat kita bisa bersatu sedemikian rupa dengan Kristus, seperti pokok anggur dengan carang-carangnya, pokok anggur yang mengalirkan kehidupan kepada carang-carangnya, demikianlah kita hidup di dalam kebangkitan Yesus. Jadi kehidupan Kristus terus-menerus mengalir ke dalam diri kita yang membawa kita boleh mengerti apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan setelah kita mengalami lahir baru, setelah kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Kita baca di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, Holigien. Kita bukan lagi hidup dari diri kita sendiri, tetapi Kristus yang bangkit itu, Kristus Allah yang hidup itu yang hidup di dalam kita. Dan kita hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah menyerahkan dirinya di kayu salib dan mati kemudian bangkit kembali untuk kita. Yang ketiga, makna dari kuasa kebangkitan Yesus adalah Yesus dibangkitkan untuk menjadi pengantara bagi kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan dan hanya sekedar mati bagi dosa-dosa kita, lalu bagaimana dengan dosa-dosa masa lalu kita? Bagaimana dengan dosa-dosa kita hari ini atau mungkin di hari-hari yang akan datang? Kalau Tuhan Yesus hanya mati di kayu salib menghapus dosa-dosa kita di masa lalu, tetapi bagaimana dengan dosa-dosa di masa mendatang? Karena itulah Yesus dibangkitkan supaya sampai kita karena kita terus berproses ya Holigien dalam hidup akan Tuhan, maka Yesuslah yang akan terus menjadi pengantara kita. Yesuslah yang akan terus menjadi pembela perkara kita dan mengingatkan kita, membawa kita untuk kembali masuk ke dalam jalan-jalan Tuhan dan tidak jatuh ke dalam dosa. Di Ibrani 7 ayat 25 kita baca di sini, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi penyelamatan Tuhan Yesus yang dianugerahkan oleh Allah itu sempurna bagi kita, Holigien, karena Yesus bukan cuma mati di kayu salib, tetapi juga dibangkitkan untuk senantiasa menjadi pengantara bagi kita. Yang keempat, kebangkitan Yesus menjadi jaminan bahwa kita akan mengalami kebangkitan pada masa depan. Alkitab berkata kepada kita bahwa jika kita mengalami kuasa kebangkitan Allah sekarang, kuasa yang mengubah hidup kita dari dalam, maka kita akan mengalami kuasa kebangkitan Allah pada masa depan. Kita akan mengalami kalau kita mengalami kebangkitan secara rohani pada masa kini, maka itu adalah jaminan bahwa kita akan mengalami kebangkitan secara jasmani juga pada masa depan. Karena kita baca di Alkitab ya Holigien bahwa orang-orang percaya
itu akan dibangkitkan kembali dari kematian pada hari-hari terakhir, dan kemudian kita akan bersama-sama mengalami penghakiman. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan kita juga akan mengalami kebangkitan. Bukan hanya kebangkitan tubuh Oligen, tetapi juga akan mengalami hidup yang kekal. Dari 1 Korintus 15 ayat 20-22 kita baca bersama. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi dikatakan bahwa Yesus itu adalah manusia setelah Adam yang pertama yang membawa kita semua manusia jatuh ke dalam dosa karena dia jatuh ke dalam dosa, tetapi dalam Kristus kita semua dihidupkan kembali. Dari kebangkitan Tuhan Yesus kita mengalami juga kebangkitan rohani, dan nanti di akhir zaman pun kita juga akan mengalami kebangkitan jasmani dan akan mengalami kehidupan yang kekal. Demikian dahsyatnya Holigen, kuasa kebangkitan Yesus yang harus kita maknai secara mendalam dan harus kita renungkan benar-benar bagaimana kita harus hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk dalam sesi dari hati ke hati. Yang pertama pertanyaannya adalah, setelah Holigen mengenal mujizat kebangkitan Yesus dari kematian, mujizat apakah yang Holigen rindukan untuk terjadi dalam hidupmu? Doakan dan imanilah hal itu akan terjadi. Karena banyak sekali mujizat yang terjadi ya Holigen, dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Maka kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun. Nothing is impossible for God. Jadi doakanlah, rindukanlah apa mujizat yang kau rindukan terjadi dalam hidupmu Holigen. Dan imanilah hal itu akan terjadi. Dan yang kedua, apakah makna kebangkitan Yesus bagi Holigen secara pribadi? Silahkan berdiskusi di dalam kelompok dan juga renungkan secara pribadi ya Holigen. Demikian kita sudah belajar mengenai Bible Facts yang pertama, yaitu kebangkitan Yesus. Dan sekarang kita akan mempelajari Bible Facts berikutnya. God bless you Holigen. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Ramona yang sudah Kak Ramona yang sudah ngajar kita tentang Bible Facts yang pertama. Nah, saat ini kita akan belajar Bible Facts yang kedua. Setelah Yesus bangkit, kita sudah tadi belajar banyak ya tentang apa sih makna kebangkitan Yesus buat kita. Ada 4 ya yang disampaikan Kak Mona tadi ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang Yesus menampakkan dirinya. Ya, saya akan melanjutkan pengajaran tentang Yesus menampakkan dirinya di dalam Bible Facts yang kedua. Oke. Layar saya tertangkap dengan baik ya Kak Wina ya. Iya, Kak, aman. Thank you. Oke. Nah, kita lihat di dalam Alkitab, ternyata setelah Yesus bangkit, itu Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari, 40 malam, Moligen. Sebelum dia naik ke surga, itu Yesus menampakkan dirinya Yesus menampakkan diri sebanyak 10 kali di dalam 40 hari penampakan Yesus. Sebelum pada akhirnya dia naik ke surga. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, kepada siapa aja sih Yesus itu menampakkan dirinya? Ada 10 kali Yesus menampakkan diri kepada 10 orang, 10 bisa orang, bisa beberapa orang, bisa ratusan orang gitu ya. Pokoknya 10 kali Yesus menampakkan diri, dan Kak Grace teliti gitu untuk Holigen. Apa sih implikasinya buat kita pada setiap peristiwa itu? Pasti Alkitab kalau mencatat harus ada artinya dong, ya kan? Nah, yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu bisa kita lihat di Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Ternyata Maria Magdalena adalah orang pertama yang mana Yesus menampakkan dirinya. Nah, perihal Maria Magdalena ini nanti kita akan bahas khusus di belakang, Holigen, karena pembahasannya cukup panjang. Nah, kita sementara skip dulu Maria Magdalena, kita akan lihat dulu
berikutnya. Nah, ada beberapa penampakan Yesus kepada pihak-pihak tertentu itu tidak jelas urutannya, Oligen. Tapi yang urutannya jelas akan Kak Grace kasih tahu kan ya. Kalau yang Maria Magdalena ini urutannya jelas. Dia adalah orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Ya, Yesus menampakkan diri. Nah, siapakah setelah Maria Magdalena? Ini juga urutannya jelas ini ya. Yaitu perempuan-perempuan yang lain. Yuk, kita bisa baca di Yohanes 28. Yohanes 28 ayat 9 sampai ayat 10. Yohanes 28 ayat sorry. Yohanes 28 ya, salah ini ayatnya. Pada perempuan-perempuan yang lainnya ya. Ini salah nih ayatnya. Matius mungkin maksudnya. Coba kita lihat dulu di Matius ya. Matius 28 ayat 9 sampai 10. Oh ya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ya, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi kalau Maria Magdalena adalah sosok yang paling pertama Yesus menampakkan diri, tapi kalau Maria yang lainnya dan juga Maria Magdalena dapat penampakan lagi bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, ini adalah peristiwa yang kedua. Ya. Jadi kita lihat di Matius 28 ayat 9 sampai 10 ini, Maria Magdalena adalah pengikut Yesus yang paling terdepan. Maka orang-orang yang mengikuti teladan Maria Magdalena juga akan menjadi orang terdepan yang melihat kebangkitan Yesus. Anehnya ya, Yesus habis menampakkan diri ke Maria Magdalena kok nggak langsung ke murid-muridnya, tapi ke perempuan-perempuan yang lain. Dan nanti kita akan pelajari Maria Magdalena itu orang yang hampir selalu disebut namanya pertama. Ada satu ayat yang tidak menyebutkan dia sebagai pertama, tapi hampir selalu ayat-ayat yang mana kemunculan Maria Magdalena dengan perempuan-perempuan yang lain, nama Maria Magdalena disebut pertama. Di sini kita lihat ternyata Maria Magdalena ini orang yang ingin selalu terdepan dalam mengikut Yesus. Atau mungkin dia adalah seorang pemimpin bagi perempuan-perempuan lainnya. Nah, kita lihat Yesus menampakkan diri yang kedua adalah kepada grupnya Maria Magdalena, kepada perempuan-perempuan, termasuk Maria Magdalena dan teman-temannya. Makanya kita lihat di sini bahwa sebagai seorang perempuan yang menggebu-gebu mengiring Yesus, Maria Magdalena memberi contoh sehingga orang-orang yang mengikuti jejaknya itu juga menjadi orang yang ikut-ikutan menjadi orang yang terdepan untuk menyaksikan kebangkitan Yesus. Ya. Nah, kalau kita menjadi orang yang terdepan dalam mengikut Yesus, maka jangan heran kalau orang-orang yang ada di dekat kita, atau orang-orang yang mengikuti teladan kita, atau orang-orang yang mengikuti jejak kita, mereka juga akan menjadi orang-orang yang terdepan dalam mengikut Yesus. Oh, ya, luar biasa ya, penampakan pertama kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri yang kedua kepada perempuan-perempuan teman-temannya Maria Magdalena, termasuk Maria Magdalena menyaksikannya lagi. Jadi kita lihat di sini, ayo kita mau jadi kayak Maria Magdalena. Orang yang terdepan dalam mengikut Yesus. Sehingga orang-orang di sekitar kita juga menjadi ikut-ikut menjadi yang terdepan. Karena terbukti Yesus habis menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tidak menampakkan diri pada murid-muridnya. Yang Yesus kandidat kedua di mana dia menampakkan diri justru rombongannya Maria Magdalena. Yuk kita menjadi orang yang mau memberi dampak buat orang-orang di sekitar kita untuk ikut-ikutan menjadi yang terdepan mengiring Yesus. Baik, yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus. Bisa kita lihat di Lukas 24 ayat 34. Lukas 24 ayat 34, saya akan bacakan, Oligen. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi ada peristiwa lain di mana Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid Yesus yang berjalan ke Emmaus,
tetap lebih dulu si Petrus ini. Jadi diceritakan dalam Alkitab, Simon Petrus ini lebih ketemu Yesus lebih dulu setelah Yesus bangkit dibandingkan dua orang yang berjalan ke Emmaus. Ayatnya tadi udah kita baca. Dan juga diteguhkan lagi dari 1 Korintus 15 ayat 5. Ya, saya akan coba bacakan ya. 1 Korintus 15 ayat 5. Ya. 1 Korintus 15 ayat 5. Di situ dikatakan seperti ini, Holigen. Sabar ya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi Petrus atau Kefas atau Simon Petrus ini adalah orang pertama di antara 11 rasul anak domba. Kenapa saya bilang 11? Karena kan Yudas Iskariot sudah nggak ada, udah mati. Kenapa saya bilang 11? Karena belum terjadi pengangkatan orang yang menggantikan Yudas Iskariot. Jadi pada saat Yesus bangkit, itu murid Yesus tinggal 11. Nanti waktu Yesus sudah naik ke surga, waktu mereka menanti-nantikan Roh Kudus di loteng Yerusalem, disitulah baru dipilih penggantinya Yudas Iskariot. Jadi, Petrus adalah orang pertama di antara 11 rasul anak domba yang melihat kebangkitan Yesus, di mana Yesus menampakkan diri. Yang ketiga, ini dalam urutan yang pasti ya, Maria Magdalena, perempuan-perempuan yang mengikuti Maria Magdalena, dan kepada Simon Petrus. Ya. Nah, kita lihat bahwa Simon Petrus adalah orang yang ada di inner circle-nya Yesus atau orang yang terdekat. Jadi ada 12 murid, ada 3 di antara mereka yang selalu bersama-sama dengan Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, kemunculan Petrus, Yohanes, Yakobus itu selalu Alkitab menuliskannya dengan urutan yang nggak terbalik-balik. Selalu Petrus dulu disebut, Yohanes, Yakobus, dan kita lihat Petrus adalah rasul anak domba yang berkhotbah di loteng Yerusalem ketika ada pencurahan Roh Kudus sampai ada 3.000 jiwa yang dibaptiskan pada saat itu. Yang berkhotbah adalah Petrus. Artinya bisa kita lihat bahwa Petrus ini adalah seorang pemimpin yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk memimpin 11 rasul anak domba, bahkan menjadi 12 ketika ada penggantinya Yudas Iskariot. Ya. Kita lihat Petrus adalah inner circle-nya Yesus yang selalu diajak Yesus untuk kemana-mana. Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, di situ ada Petrus. Waktu Yesus membangkitkan anak muda di Nain, di situ ada Petrus. Ketika Yesus hanya berjarak sepelemparan batu jauhnya, berdoa di Taman Getsemani, di situ ada Petrus. Seperti itu ya. Nah, tapi pemimpinnya para rasul ini, yaitu Petrus ya, ketua kelasnya kayak gitu. Kalau Yesus punya kelas, ini Petrus ketua kelas kayak gitu ya. Ketua kelasnya ini tetap menjadi saksi kebangkitan Yesus yang nomor 3 setelah Maria Magdalena, setelah grup-grup wanita-wanita yang satu circle dengan Maria Magdalena, Petrus tetap menjadi yang nomor 3. Kenapa begitu ya? Kenapa begitu ya? Karena secara resmi, de jure, Petrus adalah ketua kelas. Tetapi secara de facto, yaitu fakta, Maria Magdalena adalah selalu yang terdepan dalam mengikut Yesus. Terbukti, nanti kita jelaskan lebih panjang lebar tentang Maria Magdalena. Waktu Yesus disalib, murid-murid yang hadir kemana-mana, Maria Magdalena tetap melihat proses penyaliban Yesus. Yesus dikubur, Maria Magdalena harus tahu di mana kubur Yesus. Ya, Yesus bangkit, Maria Magdalena orang pertama yang melihat kebangkitan Yesus. Artinya, walaupun Petrus ini ketua kelas di antara 11 rasul anak domba, tetap secara fakta Maria Magdalena yang terdepan mengikuti Yesus. Makanya Yesus menampakkan diri kedua kalinya kepada orang-orang yang mengikuti jejaknya atau teladannya Maria Magdalena. Kita lihat di sini ya. Kenapa Yesus menampakkan diri ketiga kalinya kepada Petrus? Yang ketiga adalah menampakkan diri kepada Petrus. Karena apa? Petrus adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin haruslah orang yang mengalami kebangkitan Yesus. Seorang pemimpin haruslah orang yang mengalami kebangkitan Yesus di dalam hidupnya. Ya, tapi yang terjadi dengan Petrus adalah justru dia menyangkal Yesus pada saat peristiwa penyaliban.
Justru karena Petrus menyangkal Yesus, inilah Yesus perlu untuk menampakkan diri spesial kepada Petrus secara pribadi, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang murid Yesus, sebagai seorang inner circle-nya Yesus, sebagai orang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Maka Yesus perlu menampakkan diri kepada Petrus. Nah, para pemimpin harus memiliki hubungan seperti Petrus dengan Yesus adalah inner circle. Mempunyai hubungan yang intim dengan Yesus, dengan Tuhan. Supaya kita menjadi pribadi yang siap menjadi pemimpin yang memberi pengaruh kepada orang banyak. Ya. Nah, di sini kita lihat Petrus bukan pemimpin yang sempurna, bukan ketua kelas yang sempurna. Dia pernah menyangkal Yesus, tetapi dia bangkit lagi di dalam pertobatan. Nah, mungkin kita sebagai seorang pemimpin juga punya kelemahan masing-masing. Kak Wina di sini juga pemimpin, saya juga di sini pemimpin, Kak Ramona juga di sini pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Ingat, sebagai pemimpin bukan berarti kita sempurna, perfect. Enggak ya, kita juga banyak kekurangan, kita juga banyak kelemahan, kadang-kadang kita juga jatuh dalam dosa, kadang-kadang kita juga jatuh dalam keraguan, kadang-kadang kita juga seperti Petrus menyangkal Yesus, kayak gitu ya. Bentuknya mungkin berbeda-beda. Tetapi kepada orang-orang seperti ini, Tuhan mau menyatakan kebangkitannya. Tuhan mau menampakkan dirinya. Untuk orang-orang pemimpin-pemimpin seperti Petrus dan kita ini harus mengalami kebangkitan Yesus. Di tengah segala kelemahan kita terus bangkit dari keterpurukan. Untuk kita mengalami kebangkitan Yesus. Dan itu efektif nggak? Oh, sangat efektif. Terbukti, ternyata Petrus adalah orang yang dipakai Tuhan berkhotbah di peristiwa apa itu namanya, di peristiwa pencurahan Roh Kudus sampai ada 3.000 orang yang bertobat. Luar biasa ya. Jadi pemimpin-pemimpin seperti ini Yesus adakan satu acara spesial untuk menampakkan diri secara pribadi. Yang keempat kita lihat. Yang keempat adalah Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Dan ini urutannya betul. Ya, maksudnya urutannya jelas. Karena ada beberapa peristiwa yang urutannya tidak jelas. Tapi untuk sampai keempat ini urutannya jelas. Jadi Yesus menampakkan diri kepada Maria, kepada perempuan-perempuan rombongannya Maria, Maria-Maria yang lain, termasuk Maria Magdalena juga. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada Petrus, ketua kelas dari para rasul. Baru yang keempat, Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Ya, 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Yang satu bernama Kleopas, tapi pada saat peristiwa ini diceritakan itu nggak jelas ya nama mereka siapa ya. Yesus bergabung dengan mereka walaupun awalnya mereka tuh nggak mengenali ya, seolah-olah Yesus dalam perjalanan ngobrol-ngobrol gitu ya. Yesus nggak terus terang aku ini loh yang kalian bicarakan gitu, karena ada selubung yang menutupi mata mereka sehingga mereka nggak tahu kalau itu Yesus ya. Nah, waktu Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid Yesus yang berjalan ke Emmaus ini, itu terjadinya di hari yang sama ketika Yesus bangkit. Jadi di hari pertama Yesus bangkit, Yesus langsung menampakkan diri ke beberapa orang. Ke Maria, ke perempuan-perempuan Maria-Maria yang lain, kepada Petrus, dan juga kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus ini. Nah, setelah Yesus perlu memberi apresiasi kepada pengikutnya yang terdepan, yaitu Maria Magdalena, step berikutnya Yesus menampakkan diri kepada rombongannya Maria Magdalena yang menjadi orang-orang terdepan juga. Step berikutnya Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri pada Petrus, sang ketua kelas, inner circle-nya Yesus. Maka secara berikutnya di step keempat ini, Yesus secara ekstrim menampakkan diri kepada pengikut yang paling belakang. Siapa pengikut yang paling belakang? 2 orang yang berjalan ke Emmaus ini. Karena mereka paling belakang, kalau di kelas skornya paling rendah, Tuhan Yesus nggak menyebut nama mereka di dalam waktu menceritakan tentang bagaimana Yesus ini, bagaimana mereka ini berjalan ke Emmaus. Kenapa mereka ini berjalan ke Emmaus? Mereka itu pulang kampung. Kenapa mereka pulang kampung? Ya karena Yesus sudah mati. Untuk apa lagi mereka ada di Galilea?
Mereka pulang ke Emmaus, pulang kampung deh, hilang harapan. Udah nggak ada lagi yang diperjuangkan, nggak ada lagi yang ditunggu. Yesus sudah mati. Mereka nggak tahu kalau Yesus bangkit. Jadi mereka pulang kampung. Karena mereka pulang kampung, sama aja mereka meninggalkan visi. Sama aja mereka meninggalkan pengiringan mereka akan Yesus. Sama aja mereka sudah patah arang. Sama aja mereka adalah warga kelas paling bawah, skornya paling rendah. Makanya perjalanan mereka ke Emmaus ini nggak disebut nama mereka. Karena itu aib. Alkitab nggak perlu menyebut mereka itu aib ya. Yesus perlu mempertegas, benar nggak sih? Kenapa sih kok harus pulang ke kampung? Bukankah aku ini bangkit? Apa nggak sebaiknya kalian balik lagi ke Galilea, ke titik pengiringan mereka, seperti pada awalnya mereka mengiring Yesus? Makanya Yesus menampakkan diri di tengah jalan, baru mereka sadar kalau itu Yesus. Mereka nggak jadi melanjutkan ke Emmaus. Mereka balik lagi ke Galilea. Balik lagi nemuin murid-murid yang lain. Menceritakan bahwa mereka bertemu dengan kebangkitan Yesus. Bertemu dengan pribadi Yesus yang bangkit. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kita ini holigen kadang-kadang nggak percaya. Kita ini holigen kadang-kadang gagal untuk percaya. Orang-orang seperti kita ini holigen, Yesus mau telaten. Yesus mau tekun untuk meladeni orang-orang seperti kita ini holigen. Kalau Petrus kan pemimpin, sedangkan dua orang berjalan ke Emmaus ini warga kelas bawah. Yang pulang kampung, yang udah menyerah, yang udah merasa hidupnya nggak ada apa-apa. Untuk apa lagi? Yesus sudah mati gitu ya. Yesus perlu berurusan dengan orang-orang seperti ini. Itu adalah gambaran dari kita, Oligen, yang kadang-kadang kehilangan kepercayaan akan Tuhan. Tuhan Yesus tidak capek, tidak ogah, tidak bete untuk meluangkan waktu untuk di hari itu juga menemui mereka, bahkan ketika mereka dalam perjalanan pulang kampung. Yesus mau memastikan kamu tidak akan sampai ke kampungmu Emmaus. Kamu akan balik lagi karena kamu melihat aku sudah bangkit. Balik ke visi awal. Balik ke panggilan awal. Balik ke imanmu yang awal. Seperti itu, Likin. Yang kelima, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi pada saat itu tidak ada Thomas. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika mereka berkumpul di sebuah ruangan tertutup. Pada saat itu Thomas nggak ada, Ligin. Penampakan ini terjadi di malam kebangkitan setelah para murid dari Emmaus itu kembali. Jadi Petrus sudah lihat Yesus bangkit. Dua orang yang ke Emmaus ini sudah lihat Yesus bangkit. Lalu malam itu juga mereka nggak jadi ke Emmaus, mereka balik lagi ke Galilea. Nah, waktu mereka balik lagi, itulah mereka menceritakan ke murid-murid yang lain. Nah, pada saat itulah Yesus datang di ruangan tertutup, ya. Yesus menembus ruangan tertutup, lalu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya semuanya. Tak kecuali Thomas. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah 10 ya, tinggal 10 ya. Yudas Iskariot sudah nggak ada, tinggal 11. Thomas nggak ada, tinggal 10. 10 orang ini adalah 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Thomas adalah orang yang juga mendengar berita kebangkitan Yesus dari perempuan-perempuan, dari Maria Magdalena, dari Petrus, dari dua orang yang berjalan ke Emmaus, tetapi dia nggak percaya. Thomas ini nggak percaya, sehingga dia nggak tahu pergi kemana nih. Dia mengasingkan diri. Dia nggak ada di kelas. Dia bolos. Nah, Yesus tahu bahwa saat itu Thomas nggak ada. Yesus tetap menampakkan diri. Saat itu mereka nggak ada yang namanya Yudas Iskariot yang sudah terpental. Saat itu Thomas telah undur karena nggak percaya. Ya, mungkin Thomas ini adalah orang yang gaya belajarnya kinestetik, harus praktek. Jadi gaya belajar manusia kalau di psikologi itu ada 4, tapi kalau di Alkitab ada 6. Kalau di psikologi ada gaya belajar audio visual, kinestetik. Tapi kalau dalam Alkitab ada lagi gaya belajar hubungan, gaya belajar lifestyle. Nah itu Kak Kris nggak sempat ngejelasin ya, itu nanti butuh waktu lagi ya ngejelasinnya ya.
Nah, kita lihat di sini, kemungkinan Thomas ini adalah orang yang gaya belajarnya kinestetik. Dia harus praktek. Dia harus mencucukkan sendiri. Jadi, kalau lubang paku ada di tangan Yesus, bekas lubang paku yang ada di tangan Yesus, baru dia mau percaya. Kalau cuma orang ngomong, ya dia nggak percaya. Kenapa Yesus kok harus menampakkan diri ke murid-muridnya padahal Thomas nggak ada? Nanti aja dong nunggu Thomas ada. Enggak. Yesus tetap menampakkan diri ke murid-muridnya walaupun Thomas nggak ada. Kenapa? Bisa jadi karena untuk Thomas percaya, Yesus harus sampai di step 5 ini dulu. Waktu Yesus menampakkan diri kepada murid yang banyak, Thomas sudah nggak ada alasan. Mungkin dia pikir, itu mah Petrus tuh memang ngomong besar. Maria Magdalena tuh halu. Itu perempuan-perempuan apa bisa dipercaya omongan mereka. Dua orang berjalan ke Emmaus itu cuma orang yang mirip Yesus. Tapi begitu Yesus menampakkan diri kepada semua murid 10 itu tidak termasuk Yudas Iskariot dan Thomas, mungkin di situ berita yang masuk ke dalam dirinya Thomas itu dianggapnya Thomas lebih valid karena ini Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang lebih korporat. Kalau Maria Magdalena kan satu orang. Maria dan teman-temannya ya itu kan perempuan-perempuan, nggak usah terlalu dianggap. Omongan perempuan tuh banyak yang nggak bisa dipercaya. Mungkin gitu ya pikirannya Thomas ya. Dua orang berjalan ke Emmaus ya, mungkin mereka saking rindunya sama Yesus, ngobrol ketemu orang asing kok dianggap Yesus ya belum tentu ya kan. Petrus tuh kan banyak ngomong. Kadang-kadang dia ngomong nggak dipikir dulu. Petrus mah bukan orang yang terlalu bisa didengerin kata-katanya. Mungkin gitu ya Thomas ya. Tunggu sampai Yesus, apa susahnya kalau memang dia bangkit, tunjukkan dirimu kepada murid-murid semua dong. Nah, waktu Yesus menunjukkan diri tanpa adanya Thomas, disitulah mungkin Thomas mulai mengumpulkan data. Nah ini kalau yang ngomong teman-temanku semua satu kelas, nggak mungkin lah kalau ini halu ya kan. Barulah kemudian yang keenam, Yesus menampakkan diri kepada semua murid termasuk Thomas. Apa yang kita dapat ketika Yesus menampakkan diri kepada semua murid tanpa tidak termasuk Thomas? Ya, kita lihat di sini. Kita lihat bahwa Yesus itu mau meladeni Thomas. Yesus nggak nunggu sampai Thomas lengkap dulu di kelas baru Yesus menampakkan diri. Kalau memang untuk meladeni Thomas nih, Yesus harus menampakkan diri tanpa Thomas dulu, nggak apa-apa. Yesus pun akan lakukan itu. Orang-orang seperti Thomas nggak bisa langsung diyakinkan kalau Yesus hanya menampakkan diri kepada satu atau dua orang. Ya udah nggak apa-apa. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang banyak dulu tanpa Thomas. Supaya Thomas mendengar fakta-fakta atau informasi yang lebih valid menurut kriterianya si Thomas. Yesus ini mau meladeni orang-orang yang gaya belajarnya berbeda. Yesus mau meladeni orang-orang yang butuh data yang lebih banyak. Bukan berarti Yesus maksa, ya terserah. Kalau Thomas nggak percaya, ya udah, kita tinggal saja dia. Nggak seperti itu. Yesus mau bersabar menghadapi orang-orang seperti Thomas. Yesus mau memahami orang-orang seperti Thomas punya gaya belajar yang unik, yang mungkin nggak sama dengan orang lain. Sebelum Yesus menampakkan diri langsung di hadapan Thomas, Yesus menampakkan diri dulu kepada murid-murid yang lain. Yang lebih mudah percaya, yang sudah mempercayai desas-desus atau berita tentang kebangkitan Yesus ya. Desas-desus itu tidak tepat ya kata-kata itu ya, tapi lebih tepatnya berita kebangkitan Yesus dari Maria Magdalena, dari para perempuan, dari Petrus, dari dua orang berjalan ke Emmaus. Murid-murid yang lain percaya. Disitulah Yesus menampakkan diri kepada yang percaya dulu. Nanti Thomas gak apa-apa, ada sesi berikutnya di mana Yesus akan berhadapan sendiri dengan Thomas juga di hadapan orang banyak, di hadapan murid-muridnya yang lain untuk melayani Thomas secara khusus tapi di dalam keramaian. Untuk Thomas melihat Nilo. Bahayanya kalau Thomas mendapat penglihatan dari Yesus secara pribadi bisa juga dia menganggap ini halu, ini aku halu-halu gitu ya. Bisa saja seperti itu ya. Yang keenam, Yesus menampakkan diri kepada semua murid termasuk Thomas. Di sini kita lihat ya
bahwa Yesus meladeni orang-orang yang gaya belajarnya seperti Thomas. Orang-orang yang perlu mencucukkan jarinya langsung ke bekas lubang paku. Orang-orang yang nggak cukup hanya dengar berita tentang Yesus, tapi mau ngalami Yesus di dalam hidupnya. Yesus mau ladenin orang-orang seperti ini. Yesus mau menampakkan diri lagi. Ketika Thomas lengkap, dengan adanya Thomas, Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka. Di sini kita lihat, Yesus perlu meladeni orang-orang dengan gaya belajar yang unik. Gak selalu cara kita mengalami kebangkitan Yesus sama dengan orang lain. Dan gak usah takut kalau kita berbeda. Karena Tuhan Yesus akan meladeni kita. Tuhan Yesus akan melayani kita sampai kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu dalam hidup kita. Apapun gaya belajar kita, Yesus mau melakukan penampakan diri dalam hidup kita. Bisa lewat peristiwa, bisa lewat firman-Nya, bisa lewat peringatan, bisa lewat kejadian, dan lain sebagainya. Bisa lewat pemulihan, bisa lewat kesembuhan, bisa lewat mujizat, apapun Tuhan bisa lakukan untuk menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang bangkit. Yang ketujuh, kepada 7 murid di tepi Danau Tiberias. Siapa murid-murid ini? Murid-murid ini adalah orang-orang yang sudah melihat kebangkitan Yesus. Setidaknya Petrus sudah melihatnya 3 kali. Sendiri, dengan 2 kali bersama dengan para rasul yang lain. Setidaknya 2 orang ke Emmaus itu juga sudah 3 kali. Thomas sudah sekali. Yang lain-lainnya setidaknya 2 kali. Waktu ada Thomas dan tidak. Lalu kenapa orang-orang ini, murid-murid Yesus di Danau Tiberias ini pergi memancing lagi? Yaitu provokatornya adalah Petrus. Petrus, aku mau mancing ikan lagi. Ya udah, aku ikut. Aku mau menangkap ikan lagi. Aku ikut sama kamu, Petrus. Petrus ini orang yang membawa pengaruh yang besar untuk orang-orang di sekitarnya. Dia ini adalah orang yang berjiwa kepemimpinan. Tapi kenapa mereka udah melihat Yesus bangkit, mereka kok tetap menangkap ikan lagi? Karena orang-orang ini berpikir ya kan, murid-muridnya Yesus tuh aneh-aneh ya. Ada jenis Petrus yang menyangkal, tapi melihat Yesus bangkit, tapi tetap mancing lagi, cari ikan lagi. Ada murid-murid yang berjalan ke Emmaus, pulang kampung, nggak punya pengharapan. Begitu lihat Yesus bangkit, tetap aja mancing-mancing lagi, cari-cari ikan lagi. Ada model-model Thomas yang baru mau percaya ketika ada bukti. Kalau dia mau cucukkan jarinya langsung ke lubang bekas paku, ya kan? Nah, kenapa mereka kok mencari ikan lagi kembali ke mata pencarian mereka yang lama? Karena mereka diberhadapkan pada kenyataan hidup, di mana Yesus bukan menjadi raja seperti yang mereka bayangkan. Mereka membayangkan Yesus menjadi raja itu menggulingkan pemerintahan Romawi yang saat itu menjajah mereka. Jadi mereka selama ini bayangkan akan ada di sebelah kanan Yesus, akan ada di sebelah kiri Yesus, menjadi menteri ini, menjadi menteri itu, sampai mereka memperebutkan nanti siapa di antara kita yang paling besar, yang berhak duduk di sebelah kanan dan kirinya Yesus. Jadi menteri utama, jadi perdana menterinya kalau Yesus jadi raja, gitu ya. Nah, padahal ternyata Yesus nggak seperti yang mereka sangkakan. Yesus bangkit dari kematian tapi tidak menjadi raja menggantikan kaisar Romawi kayak gitu. Lalu ya udahlah, kita menangkap ikan lagi yuk, gitu kan. Percuma selama ini kita berdebat siapa yang menjadi terbesar di antara kita. Ujung-ujungnya Yesus bangkit tapi tidak menggulingkan pemerintah. Lalu Petrus mengambil keputusan untuk kembali menangkap ikan dan murid-murid yang lain mengikuti jejaknya, mengikuti keputusan Petrus. Ternyata ada arti daripada penampakan Yesus yang ketujuh adalah seorang yang memberi pengaruh seperti Petrus tidak cukup hanya melihat kebangkitan Yesus, melainkan dia harus diajak 4 mata. Karena waktu Yesus menampakkan diri di tepi Danau Tiberias ini, Yesus ngajak bicara Petrus 4 mata. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Lalu Yesus memberi perintah kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yesus beri perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Disitulah Tuhan Yesus memberikan mandat secara resmi untuk Petrus ini menjadi ketuanya para rasul, untuk memimpin, menggembalakan jiwa-jiwa, untuk menjadi gembala bagi domba-domba.
Makanya di tepi Danau Tiberias ini Yesus mengajak Petrus dan teman-temannya itu bernostalgia saat pertama kali mereka bertemu dengan Yesus. Yesus memanggil mereka untuk mengikut Dia dan Yesus berkata, "Aku akan menjadikan engkau dari penjala ikan menjadi penjala manusia." Disitulah Yesus mengajak mereka bernostalgia loh. Bukankah dari awal kalian udah tak kasih visi untuk kalian tidak jadi penangkap ikan lagi, tapi kalian akan menjadi penjala jiwa, penjala manusia. Yesus yang sudah bangkit dan sudah berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, saat itu Yesus manggil pentolannya, ketuanya, yaitu Petrus, untuk kembali kepada visi awal. Seringkali kita lost vision, lost motivation, lost dedication. Seringkali kita ini kehilangan visi, kehilangan motivasi, kehilangan dedikasi, lost the values, kehilangan nilai-nilai. Tapi pada saat Yesus menampakkan diri ketujuh kalinya, menampakkan diri kali yang ketujuh, dan berkali-kali kepada Petrus. Disitulah Yesus menyeret Petrus untuk kembali ke visi Tuhan yang semula. Menyeret Petrus untuk kembali ke visi Tuhan. Yang ke-8, kita lihat di sini. Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Ini tertulis di 1 Korintus 15 ayat 6. Jadi Paulus menyebutkan penampakan ini, tapi tidak memberikan detail kapan dan di mana. Jadi kita nggak tahu secara urutan ini kapan terjadinya ya. Bisa jadi ini adalah kali yang ke-8. Yesus menampakkan diri. Jadi setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya secara korporat 3 kali, ya, tanpa Thomas, dengan Thomas, dan juga di tepi Danau Tiberias. Nah, disitulah baru Yesus menampakkan diri kepada orang yang lebih banyak, 500 orang. Artinya apa? Para murid harus mengalami kebangkitan Yesus dulu kalau mau dipakai Tuhan melayani jiwa-jiwa di luar sana. Para murid, para rasul harus mengalami kebangkitan Yesus dulu. Dikembalikan ke visinya semula dulu untuk menuai jiwa-jiwa, untuk menjala jiwa-jiwa. Kalau mereka sudah dikembalikan ke posisi yang tepat, tidak kepengen lagi pulang kampung, tidak kepengen lagi absen dari kelas bolos, tidak lari lagi mencari ikan. Disitulah baru Tuhan itu bisa pakai mereka untuk melayani 500 orang yang juga sama-sama melihat kebangkitan Yesus ini. Next 500 jiwa ini garapan. Next 500 jiwa ini jadi tangkapan kalian, jadi orang-orang yang kalian layani. Nah, kita lihat di situ. Jiwa-jiwa ini adalah pikulan tanggung jawab mereka karena Yesus kan segera mau naik ke surga. Sebagai rasul anak domba yang telah melihat dan bersama-sama dengan Yesus lebih kurang 3,5 tahun, mengalami kebangkitan Yesus dan melihat Yesus mati di atas salib, di atas kayu salib, melihat Yesus bangkit, mereka punya tanggung jawab untuk mengurusi 500 orang ini. Yang ke-9, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Siapakah Yakobus? Yakobus adalah saudara kandung Yesus. Yakobus adalah anak hasil pernikahan Maria dan Yusuf, ya. Dalam kandungan yang sama, yaitu kandungan Maria, ya. Cuma kalau Yesus bukan dari benihnya Yusuf. Yesus, Maria dikandung oleh Roh Kudus, ya kan. Nah, Yesus juga menampakkan diri kepada Yakobus, saudaranya sendiri. Sama seperti penampakan kepada 500 orang, Paulus menyebutkan penampakan ini tanpa adanya kronologis mana yang terjadi lebih dulu. Ini juga ditulis oleh Rasul Paulus bahwa Yakobus saudara Yesus ini mendapat penampakan kebangkitan Yesus. Ya. Nah, kita lihat siapakah Yakobus? Yakobus adalah orang yang melihat Yesus bertumbuh sampai Yesus umur 30 tahun. Ya, kita nggak tahu jaraknya dia sama Yesus berapa tahun ya. Anggap aja lah jaraknya 5 tahun. Artinya dia bersama-sama dengan Yesus dari dia bayi selama 25 tahun setidaknya sampai Yesus berumur 30, ya kan? Ya kan? Nah, kita lihat di sini. Yakobus yang sehari-hari melihat Yesus di rumah berpuluh-puluh tahun, melihat Yesus senatural itu, dia harus tahu bahwa Yesus yang bertumbuh bersama-sama dengan dia dari kecil itu adalah Tuhan yang bangkit. Ya, Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Artinya apa? Jangan sampai kita seperti Yakobus. Jangan sampai kita karena sudah terbiasa berhubungan dengan Tuhan, kita sudah kenal Yesus, kita sudah jadi Kristen sejak kecil, sejak dalam kandungan mungkin.
Yesus menjadi sesuatu hal yang biasa, ibadah-ibadah menjadi suatu hal yang biasa, sampai-sampai kita ketinggalan nggak mengalami kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Untung Yakobus nggak seperti itu. Tapi kita bisa melihat dia urutan 9 kalau memang urutannya ini tepat. Dia urutan 9, bukan urutan pertama seperti Maria Magdalena yang begitu menjadi orang yang terdepan mengikuti Yesus. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi Yakobus ini orang-orang yang hidup serumah dengan Yesus dari kecil ya melihat Yesus itu hal biasa. Ya. Tapi Tuhan tidak mau menjadi biasa-biasa saja dalam hidup kita. Tuhan tuh ingin walaupun kita lahir dari kecil, walaupun kita dari kandungan, dari kecil lahir, udah dibawa ke gereja, Tuhan tidak ingin menjadi biasa-biasa dalam hidup kita. Tuhan ingin kebangkitannya pun kita alami walaupun kita Kristen sejak dalam kandungan. Ya, supaya apa? Supaya kebangkitan Kristus itu juga kita alami, bukan sesuatu hal yang kita anggap sepi. Biasa, udah tahu Yesus bangkit. Enggak kayak gitu, tapi kita ngalami juga perjumpaan dengan kebangkitan Yesus seperti juga Yakobus saudara kandungnya. Berikutnya, kita lihat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Ya. Sampai detik terakhir di Kisah Rasul 1 ayat 6 kita lihat sebelum Yesus naik ke surga, murid-muridnya masih maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya sampai detik ketika Yesus masih mau naik ke surga, murid-muridnya masih mempertanyakan hal itu lagi. Loh Yesus kok nggak dek sini aja loh. Jadi raja loh, menggulingkan pemerintahan Romawi loh, gitu kan. Yesus masih meladeni pertanyaan seperti ini. Artinya, Yesus masih mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ada banyak pertanyaan dalam hidup kita yang kita nggak paham. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan. Gak masalah, Tuhan mau ladenin. Karena apa? Ketika dia bangkit, semua pertanyaan itu bisa dijawab. Karena waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus katakan, tetelestai, sudah selesai. Maka ketika Yesus bangkit, tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Yesus bisa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kita. Kenapa? Karena ketika kita bertanya, Yesus menjawab, lalu kita puas dengan jawaban Yesus, kita siap diutus sampai ujung bumi, karena sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menyampaikan amanat agung kepada murid-murid. Nah, sekarang yang terakhir, sebelum kita selesai, masih ada 5 menit ya. Nah, yang saya janjikan tadi, Maria Magdalena, siapakah Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah orang saksi mata pertama yang melihat kebangkitan Yesus. Siapakah dia? Dia adalah orang yang dibebaskan dari 7 roh jahat yang pernah bercokol di dalam hidupnya. Alkitab nggak menulis roh jahatnya apa aja. Apakah mungkin dia ini marah-marah? Apakah mungkin dia ini hidup dalam perjinahan? Apakah mungkin dia ini memberontak sama orang tuanya? Apakah mungkin dia itu pergi ke perdukunan, bla bla bla. Kita nggak tahu seperti apa hidupnya. Yang jelas Alkitab menulis di dalam hidup Maria dulu diikat oleh 7 roh jahat. Maria mengalami kemerdekaan ketika dia dilepaskan oleh Yesus dari ikatan dengan kuasa kegelapan. Sejak dia dilepaskan dari kuasa kegelapan itulah dia mengikuti Yesus dengan setia. Siapakah Maria Magdalena ini? Dia adalah orang yang mengikuti dan melayani rombongan Yesus dengan kekayaannya. Maria ini orang yang melayani dan mengikuti rombongan Yesus dengan kekayaannya bersama dengan perempuan-perempuan lain. Dia keluarkan koceknya, dia keluarkan isi dompetnya, dia layani Yesus mungkin bikinkan sarapan, mungkin nyiapkan makannya, dan seterusnya kita nggak tahu ya apa aja, Alkitab nggak memerinci. Siapakah Maria Magdalena ini? Dia adalah orang yang menyaksikan penyaliban Yesus dari kejauhan. Murid-murid yang lain pada tersebar, bahkan Petrus menyangkal Yesus, tapi Maria tetap duduk di kaki Yesus untuk melihat penyaliban Yesus. Siapakah Maria Magdalena? Orang yang juga menyaksikan di mana Yesus dikuburkan. Dia tungguin sampai Yesus mati, waktu mayatnya diambil dan dikubur, Maria kepo, dia ingin tahu Yesus dikubur di mana, kayak gitu ya. Siapakah Maria Magdalena? Dia adalah orang yang membeli rempah-rempah dan datang ke kubur Yesus di Minggu pagi untuk meminyaki mayat Yesus. Ya, dia membawa rempah-rempah untuk merempah-rempah Yesus.
Siapakah Maria Magdalena? Dia adalah orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Kita akan buka ya. Markus 16 ayat 9. Markus 16 ayat 9. Dan dikatakan seperti ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Belum berhenti sampai situ, walaupun itu titik, ada kalimat embel-embel lanjutannya. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Di sini kita lihat, Yesus pernah mengusir 7 setan dalam kehidupan Maria Magdalena. Itu dikaitkan dengan dia adalah orang pertama yang mengalami kebangkitan Yesus. Di sini kita akan melihat hal yang paling unik adalah hidup kita ketika kita terikat oleh kuasa kegelapan. Orang-orang seperti kita inilah adalah orang-orang yang dimerdekakan dan mengalami kebangkitan Yesus. Wow. Ya. Kesimpulannya adalah Maria Magdalena adalah orang-orang yang terdepan dalam mengikut Yesus. Ya, pengikut Yesus yang mengiring Yesus, melayani Yesus dengan kekayaannya, dengan pelayanannya, melihat Yesus disalibkan, melihat di mana dikuburkan, dan pagi-pagi datang untuk meminyaki dia, membawakan rempah-rempah. Apa yang terjadi? Dia adalah saksi mata pertama akan kebangkitannya. Yesus memilih perempuan yang dirasuk roh jahat ini untuk menjadi orang pertama yang melihat kebangkitannya dari antara orang mati. Lebih awal dari orang-orang lain. Lebih awal dari Petrus, lebih awal dari perempuan-perempuan yang lain, lebih awal dari murid-muridnya yang lain, lebih awal dari Thomas, lebih awal dari 7 murid di tepi danau Tiberias, lebih awal dari 500 orang, lebih awal dari Yakobus, saudara kandungnya, dan lebih awal dari semua orang yang menyaksikan dia naik ke surga. Kesimpulannya adalah orang-orang yang dimerdekakan dari roh jahat oleh kuasa Tuhan adalah orang-orang yang dipastikan mengalami kebangkitan Yesus dalam hidupnya. Jangan khawatir Holigen, kalau misalnya Holigen masih ada dalam ikatan-ikatan, Holigen harus alami kebangkitan Tuhan untuk mengalami kemerdekaan. Satu ayat mutiara yang mau Kak Grace sampaikan adalah, Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kenapa Yesus menyatakan kebangkitannya? Supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ya, Holigen. Mungkin saat ini Holigen ada yang terikat dengan dosa, teradiksi oleh apapun juga yang bukan dari Tuhan, terjerat oleh penyakit apapun. Roh Holigen saat ini sedang dijajah oleh kuasa iblis. Ingat Holigen, lewat kebangkitan Yesus kita benar-benar dapat dimerdekakan oleh kuasa kebangkitannya. Karena apa? Perbuatan-perbuatan iblis atas hidup kita itu sudah dibinasakan oleh Yesus pada saat dia bangkit dari antara orang mati. Perenungan buat kita Holigen. Maukah Holigen saat ini datang pada Yesus sebagai pribadi yang telah bangkit dari kematian dan telah mengalahkan sengat maut, lalu mengakui segala ikatan dosa, segala ikatan dengan kebiasaan buruk, segala kelemahan, dan datang kepada Yesus untuk mengalami kemerdekaan sejati seperti Maria Magdalena. Baik, Holigen. Seperti itu materinya Kak Grace hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan Bible Facts yang ketiga dan Bible Facts yang keempat yang akan disampaikan oleh Kak Marta dan Kak Angela Wina. Baik, kita akan tutup dalam doa. Sebelum itu saya akan sampaikan closing statement. Closing statement kita hari ini, ayo kita harus ngalami Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri. Itu artinya kita harus ngalami Tuhan, ngalami kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Kebangkitan Tuhan itu apa maknanya udah dijelaskan oleh Kak Ramona tadi, ada 4 poin. Kita harus ngalami makna kebangkitan Tuhan. Kita harus berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu tentang apa yang terjadi setelah Engkau mati di kayu salib.
Kami berdoa untuk pemaparan materi minggu yang akan datang, boleh memberkati setiap holigen, para pembina pemuda remaja, bahkan para pemuda remaja itu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk materi hari ini. Tuhan telah menyingkapkan rahasia-rahasiamu, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, holigen. Ketemu minggu yang akan datang ya. Tuhan Yesus memberkati.